Terbukti nggak? Manusia itu sebenarnya sedang dipuja-puja. Ini juga buat modal kamu. Betul. Ingat. Ingat itu juga buat modal kamu tuh nanti ingat ya nggak, manusia senang dipuja-puji, itu nggak, bukan, tapi mendewakan juga nggak boleh. Kalau di Islam apa ya, musyrik. Sebatasnya aja, kata pembukaan, enak di dalam bergaul, kita menghargai, itu apa kan, itu aja. Nanti gantian ya, saya nanya kamu ya. Waduh, deg-degan dari saya. Karena kamu cantik ini udah punya pacar. Karena harus mungkin banyak relasi, jadi 10 lah cukup pacar mah. Jangan juga. Oh, kirain kayak gitu. Kalau masalah itu. Kalau masalah itu gimana tuh? Kamu bicara masalah pacar. Hai, apa tuh gimana tuh? Jodoh kita, diri kita. Iya betul. Abang sering bilang, you mau dapat cowok ganteng, cewek cakep, percantik dulu diri kita. Wah, bener. You pengen dapet cewek kaya, kayain dulu cowok kita. perkaya dulu diri kita. Itu yang namanya jodoh. Benar nggak? Iya betul. Jodoh itu cerminan kita loh. Jadi benar sebelum gak? Kita memikirkan apalagi orang sekarang, bagi kita pacar itu tim. Ngerti nggak tim? Jadi apapun itu semuanya gitu ya, mau sahabat apapun. Pasangan ini jadikan tim, bukan segala-galanya. Dicubit ngadu. Kasian orang tua kita. Dia baru datang sebentar, kita ngadu ke dia. Orang tua kita yang ngegedein kita selama ini nggak didengerin. Jadi orang bodoh. Benar nggak? Tapi kita jadikan dia tuh tim. Benar nggak? Iya betul. Di saat saya dekat sama dia ini, dia bisa nggak memotivasi saya. Benar nggak? Betul. Mengajak saya dalam keadaan baik atau sebaliknya, itu baru namanya pasangan yang benar. Tambah lagi pendidikan. Kita bisa sabar-sabar lah. Jangan merasa kita udah dewasa bisa pergi ke sana ke sini kita harus punya pacar. Itu nomor berapa? Iya. Minimal kamu selesai kuliah. Iya, perbaiki dulu diri gitu ya. Betul. Pengen dapet cokran kan, pinter kan, kaya kan, sabar. Sabar lagi nggak? Iya, sabar lagi. Saya akan buka pintu itu di saat saya selesai kuliah. Karena saya akan mendapatkan seorang pria yang berkualitas. Iya betul. Kalau kamu nggak percaya, kamu paksain aja sekarang pacaran. Jangan harap pasti kamu nanti ke rumah bapak lagi di sawah berdua. Aduh, jangan deh. Makanya kita sia-siain waktu kita seperti itu. Betul. Cari ilmu sebanyak-banyaknya ilmu. Kayak misal karena pria yang datang pun juga yang banyak ilmu. Nggak mungkin saya deketin kamu, ya nggak? Kalau nyambung. Bayangin kalau kita pintar. Yang datang orang pintar nggak? Iya pastinya. Itu makanya kitanya harus Kejawab yang beberapa kali itu sudah. Diana pengen punya pasangan orang Amerika ya, kejar dulu mimpi yang tadi gitu ya. Betul. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pasti pemikiran dan sabar itu balik lagi. Ilmu. Betul. Datang kok. Akan datang. Iya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya betul. Kalau di perumahan tahu nggak jalan tol tuh kan jalan lurus tuh. Masuk ada minyak. Itu fata morgana. Itulah hidup. Fata morgana. Kan? Iya. Tapi suatu saat kita nyampe. Itulah kita jalanin aja hidup ini. Betul. Waduh, masya Allah banget ini. Keren banget nih Bang Akbar. Keren. Beruntung banget nih bisa ngobrol sama Bang Akbar di sini. Banyak yang lebih bagus dari saya. Itu juga tugas kamu juga kan. Iya betul. Dekat dengan orang. Iya. Dengan orang. Pak Akbarnya lagi sibuk nggak? Atau kita mau? Kalau sibuk mah jalan-jalan. Ini kan aja di sini. Nggak kan bisa ada atau Bang Akbar ini luar biasa banget ya, pasti banyak kegiatan lain yang lebih ini lagi pasti. Sama. Kalau kamu bilang kayak gitu,
Abang juga berharap kamu juga kayak gitu. Amin. Bukan berarti cuci piring di rumah itu tugas ya enggak. Iya, tapi nggak ada kerjanya cuci piring. iya. Seneng nggak orang tua? Pasti Ini rumah kita juga nggak? Iya, dipuja-puja Ini nanti. namanya belajar. Suatu saat kita masuk ke dunia kerja, kerjaan ini selesai, kita kerjaan yang lain. Iya, betul. Karena ibu saya sering ngomong kayak gini, nak, kamu mau hidup enak gak? Mau lah mah. Mau lah. Capek. Iya Sering sih. capek nggak? Iya, capek lah. Bayangin kamu udah kerja ini, kamu kerjain lagi. Kita mau hidup enak. Iya, mau. Capek. Balik lagi sabar juga deh. Ini, Udah aduh, capek nanti bicara sabar. Capek dulu bukan sabar. Bener nggak? Iya. Tuh. Ya nggak, Wah. kamu hidup enak capek. Makanya harus ini Jangan banget pernah ya. kita ini capek, ya nggak? Yang ibaratnya lelah, nggak ada hasilnya. Orang senang itu ya capek. Harus capek. Harus capek. Nggak ada orang senang itu nggak capek. Oh. Kalau Coba belum perhatiin, capek, artis, urus anak, urus apa? Film, ya kan? Iya, Yang capek, artis. iya. Yang politikus, ngobrol di sana, rapat di sini, capek nggak? capek. Petani, capek nggak? Capek itu. Kan Panas kita apalagi. balik tuh yang cuma duduk Di rumah main handphone. enak nggak hidupnya? Nggak enak. Enggak. Mimpinya juga nggak ada. Nonton ini ya. Bener nggak? Iya betul. Tapi kebanyakan kayak gitu itu tuh di rumah main handphone udah besoknya sekolah lagi, Tahu nggak? pulang lagi. Apa tuh? Segala sesuatu yang tidak baik, Tuhan kadang-kadang nunjukin ke kita. Kita tahu nih, duh gue ngabisin waktu banget ya gini. Buru-buru kita move on. Nah itu harusnya. yang kamu bilang tadi, kamu sempat bilang move on. Narcissist. Jangan Iya. pas di sananya move on tuh kita pakai di saat kita apa tuh yang tidak baik menurut Iya kita. betul. Ngerti nggak? Iya. Dan itu kan ada di diri kita nggak? Iya ada. Atau sebaliknya, teman kita ini macam-macam. Nah, Allah anugrahin kita, dikasih lihat melalui teman kita. Itu nggak benar. Akhirnya kita terbiasa nggak Iya. dengan segala kebaikan. Iya betul. Move on ya. Move on. Jadi kayaknya mas habis ini langsung lah apa teh? Makan. Iya. belum makan ya, Bang Belum, Akbar. belum makan ini. Aduh, tadi juga sarapan teh jus. Ini Aduh. juga yang jadi masalah, makannya jarang, ngomong mulu. Ini nih. Ini mudah-mudahan abang mau hidup enak. Capek abang lalui. Iya. Karena Jangan bagian capek dari membawa perjalanan. hasil. Amin. Hasil ini bisa dirasakan oleh semua orang. Banyak yang abang dapat di sana kan. Contoh kasus kayak tadi itu. Masih terngiang-ngiang aja tuh. Seorang bapak-bapak mendoktrin. Iya. Ngerti nggak? KB calon peserta. Menuliskan Ini gitu ya. Itu Iya. yang harus abang lawan. Iya tuh harus Benar dirubah. nggak? Makanya bicara sekolah gratis tuh semuanya sosialisasikan anak ke sekolah. Dan sosialisasikan otak orang tua tuh, benar nggak? Anak sampai sarjana. Iya, Diawali dari situ nggak? Dari orang tua nggak? Iya tuh pasti. Iya. Orang tua sekarang mah kagak. Ya, Kebanyakannya. bantuan bapak, nani, Ya. tadi lagi ya. Bener nggak? Janganlah. Iya, kadang Sekolah dulu, ya boleh bantuin boleh, silakan. Tapi tetap kita sebagai orang tua juga punya mimpi. iya Anaknya sekolah. mendorong lebih baik lagi gitu, bukan Iyalah, malah sampai jenjang yang berpikir. paling tinggi. Karena itu nggak bohong. Semakin betul, tinggi betul. ilmu orang, semakin tinggi rezekinya. Wah, Contoh kasus kan, kayak tadi bapak abang bilang kan, SMP lulusan paling top supervisor, nggak bisa naik lagi. Karena untuk jadi manajer itu persyaratannya apa? sarjana. Betul. Karena di saat kita mengemban jadi manajer, kan banyak orang di bawah kita. Iya. Benar nggak? Minimal kita harus punya keilmuan tinggi nggak? Pasti. Kalau kita punya keilmuan tinggi, relasi kita banyak nggak? Pasti Wawasan banyak. kita banyak nggak? Banyak. Nah, itu. Nah, Bang Akbar tadi juga dengar-dengar Bang Akbar itu profesinya sebagai lawyer gitu ya. Wah, mungkin bisa jadi cita-cita baru juga buat Diana. Boleh diceritain nggak tuh? Gimana? Kalau ditanya hakikatnya, abangnya jadi lawyer ya. Iya. Kalau dibilang berbagi, abang nggak nyuruh jadi pengacara. Tapi abang berbagi ilmu dunia hukum. Oh. Ya nggak? Iya betul. Kenapa? Banyak korban contoh kasus di daerah Sukanegara. Karena dia nggak ngerti hukum, dibawa ke kantor polisi, di penjara, diem aja. Padahal kalau kita bicara hukum itu, syarat seseorang itu ditahan apabila ada sebuah laporan, apabila terbukti, ya nggak? Betul. Karena kebodohan dia takut, Iya. bener nggak? Iya. Ini kalau Jadi kamu dia tanya masalah hukum, nggak nyaranin jadi pengacara. Tapi sebaliknya, kita tahu dunia hukum. Nah, pernah ada satu ketika
abang ini ketemu klien. Gimana tuh? Bang, saya butuh ini, kamu nih, advice. Di saat kita diskusi, pinteran dia. Dari penerapan pasal, dari apa, sampai abang nanya, dia pengacara siapa? Lu apa lu? Tahu nggak? Kenapa dia bisa tahu? Namanya orang punya masalah cari solusi nggak? Pasti. Namanya dia orang cerdas dilihat nggak Google? Iya pasti. Apa yang Baca dia buku. lakukan ini, pasalnya apa, apanya apa? Itu yang saya harapin. Banyak tahu, ya nggak memudahkan gitu semua. Jangan kan pengacara, insinyur atau apa? Kalau kita mau belajar, memang kita nggak perlu praktek langsung. Minimal kan kita tahu. Minimal tahu ya. Contoh kasus terkait masalah hukum. Kalau kita tahu, ada yang perlu kita lakukan dulu kan? Misalnya kalau artis suka bilang gini, oh no comment, nanti lawyer saya yang bicara. Benar nggak? Iya betul. Iya. Itu kan satu keilmuan nggak? Iya. Itu. Iya. Aturan main itu apa? Hukum. Betul. Ya nggak? Iya. Jadi kalau ditanya ya, pengacara itu artinya apa? Pengangguran banyak acara. Wah, istilah. Ini lebih mengarah kepada sebenarnya dengan tahunya hukum berbagilah. Berbagi, iya betul. Ilmu hukum ya nggak kepada yang lainnya. Jadi kamu ngerti nggak? Belajar juga hukum. Jadi di saat ada debat hukum itu di TV maupun di mana dengerin. Iya. Lihat, gitu kan? Ada yang nyangkut pasti di diri kita, dan yang nyangkut itu suatu saat akan kepake di dalam perjalanan hidup kita. Iya betul. Aduh. Bener nggak? Betul. Ini ceritanya hampir sama kayak gini. Ini kayak gini. Ya, jadi kita tahu ya solusinya. Kita Betul. dulu, kita lapor ke polisi. Kasus kayak gini. Kan sudah banyak nih sekarang dunia tarik menarik kendaraan dari sebuah kredit. Oh iya banyak Pak. Udah banyak orang, wow kamu nggak berhak, yang berhak polisi. Itu ilmu juga nggak? Tapi yang tidak nyampe ilmunya, saking takut ditagih dikasih. Iya dikasih. Padahal itu maling. Betul nggak? Betul. Betul kan? Betul. Terus punya ilmu. Harus punya. Pernah punya pengalaman yang ini nggak sih, yang lucu atau seru gitu pas jadi pengacara tadi gitu? Pengalaman banyak. apa? Banyak pasti ya? Banyak. Di dalam Boleh. acara, ini jujur aja deh. Kita kan pakai baju toga nih, namanya masih baru jadi pengacara. Aduh iya. Sidang di pengadilan agama. Itu baju toga diketawain sama orang semuanya. Dimana-mana orang kalau sidang di pengadilan agama tuh nggak pakai baju toga. Tuh. Aduh. Banyak ya. Ada lagi waktu sidang. Itu kan pakai dasi. Saking buru-buru, pakai dasi. Kita udah siap tempur ngomong gitu kan. Wah, dipatahin. Apa katanya? Ya sama hakim itu kan kuasa tempat. Iya. Para kuasa hukum katanya kan. Mohon dasinya dipakai. Yang mulia, mohon maaf dengan sangat. Iya betul. Akhirnya nggak bisa diterusin, terus saya disuruh keluar. Cuma gara-gara dasi dong. Cuma gara-gara dasi. Banyak lah yang lucu. Iya, aduh. Random banget ya. Kadang. Ada lagi kita masuk ke dunia pengadilan agama. Ibu ini mau bercerai kan? Jadi curhat sama kita kan? Iya pasti. Bayangin aja, curhatnya seperti ini. Dia demen sama kita. Aduh. Ada tuh yang kayak gitu, ada. Aduh. Di dunia ini apa juga ada. Nggak itu mah bercanda. Tapi pernah juga. Ngarep kirain ada. Jadi jangan juga melihat hukum ini besar, membahayakan. Kenapa membahayakan? Maksudnya gitu, jangan pernah ngeliat hukum ini serem. Sebenarnya gampang lah. Kita jangan melanggar hukum aja, selesai nggak? Selesai. Naik motor pakai SIM. Iya, pakai helm. Bawa SNK, pakai helm. Easy nggak? Iya dong. Jangan jadi orang bodoh. Polisi. Ya ada polisi berhenti. Tapi Bang Akbar, ada yang udah pakai helm tuh, bawa SIM, tapi tetap tuh takut sama polisi. Itu mereka gimana tuh berpikirnya tuh? Jangan itu polisinya pamannya kali. Kayaknya ya. Kalau untuk pengalaman polisi juga nggak begitu. Jangan juga kita melihat polisi jahat. Iya. Pertanyaan polisi itu sama kok. Siap, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Helm ada. Nggak ada, harusnya kan selesai. Ini kadang-kadang cerita-cerita ini suka ditambah-tambahin. Iya. Wah, saya udah pakai semua gini. Dia cerita benar itu. Iya. Kan nomornya kan disebutin sama dia. Kan ditanya polisi kan plat nomor. Iya, betul. Betul nggak? Itu. Jadi kita juga jangan pernah mendengar cerita itu sepihak. Jadi kalau kamu bilang pasti itu cerita temen kamu nggak? Iya, itu banyak. Pasti kamu cari juga pada polisinya. Iya. Kamu menyelesaikan sebuah masalah itu dua sisi ya. Jangan pernah cuma satu sisi.
Apalagi kalau ini kita kan masuk ranah hukum juga nggak? Iya, betul, masuk. Jadi kalau tanya ranah hukum itu dia. Bukan ranah hukum. Bang, abang kan pengacara, bilang saya nggak mau saya. Nggak bener itu orang pasti kan? Bener nggak? Tapi Iya, kalau betul. saya bilang jangan melanggar hukum, bener nggak? Betul. Perbanyak cerita-cerita hukum. Iya. Lihat juga di Google, bisa kita punya masalah ini, ya nggak? Iya. Kita nabrak aturan ini nggak? Nah, hukum juga bernegara juga ada negara hukum juga kan? Betul. Ibu tata negara, ya kan? Penempatan pejabat, ya kan? Penempatan wilayah. Hukum tuh masuk kemana-mana. Iya, betul. Ini kan kita tahu. Kita tahu, Betul nggak? betul. Paling di saat kita nanya ke orang hukumnya itu, kita bertanya secara rigid. Tetap pelaksananya dia. Iya, Karena biar gimana pun juga pengacara itu ada kelebihan. Dia ada punya namanya kartu pengacara, ya nggak? Ada lagi yang namanya dia bisa bersidang. Nggak semua pengacara itu bisa bersidang. Pengacara bodrek namanya kan. Apa tuh pocret? Iya, dia hanya bisa ngomong di luar. Oh. Di saat sidang dia nggak bisa bersidang. Tapi mungkin ada yang kayak gitu banyak meren di Ada. luaran. Tapi masih tidak merugikan orang nggak masalah. Iya sih, iya betul Namanya betul. puasa ya. Iya betul. Cuma yang jadi masalah kan oknum. Iya. Dia ngaku-ngaku pengacara buat Padahal, bebas. iya. Dia ngaku pengacara biar ditakutin orang. Iya. Sebenarnya kalau orang tuh nggak usah ditakutin. Kenapa Banyak harus? ilmu aja nunduk. Tapi pada petinju nih, nunduk menang. Nunduk menang jadi lah bisa kayak gitu. Bener Iya, nggak? iya, iya. Ini terus kebanyakan tuh di internet. Kualat ya kan, sodako. Jangan masuk ke golongan itu. Iya, iya, Jangan betul. tadi diam ya nggak. Tapi di saat kita mau ajak ngomong, ayo mau kemana, saya sudah lalui semua. Iya, waduh, Itu jadi Masya manusia. Allah. Manusia yang bermanfaat buat Betul, orang lain. betul, Masya Allah. Jangan jadi manusia nyusahin orang aja. Kan kita punya temen kan, Ada. punya temen gini rese aja. Kenapa tuh? Ada di bala aja. Jadi manusia kayak gitulah. Datang ke setiap tempat orang tuh senang, Iya, orang iya. tuh happy, ada gagasan baru. Dia adalah manusia seperti itu. Nah. Kalau rahasianya apa tuh? Hah? Rahasianya supaya bisa kayak gitu. Sholat 5 waktu. Aduh, itu. Benar. Iya betul. Aduh, iya Sholat iya 5 iya. waktu. Tahu nggak sebelum sholat itu kita wudhu nggak? Iya pasti. Tahu nggak apa yang dibersihin? Semua tempat maksiat. Dibersihin nggak tempat maksiat? Iya iya iya. Ini maksiat nggak? Iya tuh. Tuh, Dari kan? denger yang Baca nggak baik. konsep Islam. Semuanya ya di. Tanya apa rahasianya? Kalau boleh jujur semuanya. Presiden juga sholat nggak? Sholat. Itu rahasianya nggak? Sholat. Iya betul. Habibie rajin bulan aja rajin puasa nggak? Iya rajin. Puasa nggak? Aduh. Iya iya iya. Hah? Kalau kamu tanya rahasia, tetap semua agama itu nomor 1. Iya betul. Kalau boleh betul. jujur ya. Tapi kalau dia bilang oh enggak, keajengan ini, itu terserah lah. Oh itu mah masing-masing lah ya. Saya nggak nyaranin ya. Iya, iya. Saya nggak nyaranin. Tapi kalau ditanya, semua orang besar itu melalui proses agama dulu Iya. didahulukan. Detail sekali Karena Allah ya. akan ngasih. Kan janji Allah gitu. Semakin kita dekat sama dia akan lebih dekat daripada kita. Betul. Bener nggak? Betul betul. Kalau kamu Aduh. pakai make up, Iya iya. kalau nggak dapet hidayah, ada orang nggak make up, hidayahnya enak. Iya iya. Enak dilihatnya gitu ya. Manis gitu. Kayak Bang Akbar. Alhamdulillah tuh Pak Akbar. Makasih banget bisa, wah saya beruntung banget bisa ngobrol sama Akbar nih. Masih banyak juga dan berharap ini apa yang udah kita ucapkan, apa yang udah omongin ini nggak bermanfaat buat Amin, kamu pribadi, pastinya. buat abang juga pribadi, dan abang diingetin lagi apa yang abang ucapin. Makanya di dalam sebuah khotbah, yaitu di dalam mengakhiri sebuah khotbahnya, para jemaah, insya Allah apa yang saya sudah utarakan menjadi hidayah buat saya dan hidayah juga Buat orang lain. buat orang lain, karena ini datangnya dari Allah. Termasuk juga hari ini. Iya. Apa yang saya ucapin ini saya juga nggak tahu. Mungkin juga buat kamu juga. Iya, Dan yang kamu benar. tanya juga, abang juga lebih mengingat lagi apa yang abang ngomongin tadi. Iya. Benar nggak? Betul betul. Ya, ini jadi kebaikan kita semua. Alhamdulillah. Apalagi ini yang kalau dengar atau apa ya nggak, mendengar apa yang udah kita tanya menjadi masukan juga. Betul. Ya. Iya iya. Alhamdulillah saya doain semoga Bang Akbar sehat selalu iya. dan berkah Abang lagi hidupnya. butuh banyak nih janji dewan. Iya, aduh pasti ya tuh Bang Akbar itu mah, aduh semuanya udah pada, wah tadi juga antusiasnya dari anak-anak kan keren banget kan ya. Makanya pesan abang Alhamdulillah. pilihlah hak politik Anda ini pada orang yang tepat. Satu, dekat, dapat dipercaya, Iya, dan betul. tahu kualitasnya. Iya betul. Namanya perwakilan. Kalau kualitasnya nggak bagus, bukan abang ini ngejelekin orang. Bicara kualitas itu kan, mohon maaf, ke
Kita dari rakyat harusnya ke rakyat lagi nggak? Iya, tuh. Bukan ke rumah kan? Iya. Bukan diri sendiri kan? Iya. Tuh. Kan untuk rakyat kan gitu terus Iya, untuk masyarakat rakyat. Harus tahu apa yang mereka butuhkan, yang rakyat butuhkan gitu. Dewan itu kan perwakilan. Iya. Yang dia lakukan itu kerja tuh ya mewakili. Mewakili rakyat berarti gitu. Betul. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih Bang Akbar sebelumnya. Ya, sama-sama. Mau makan di bawah? Boleh. Ayo. Ada apa aja coba? Apa ya paling sate baru yang tadi. Oke. Nah teman-teman, alhamdulillah tadi kita ngobrolnya sudah selesai ya. Wah banyak banget kesimpulan atau hal-hal yang bisa kita ambil dari obrolan tadi. Seperti bahwasanya saat kita ingin mencapai sesuatu, kita pastinya harus lelah dan harus bersabar. Dan seperti apa yang tadi Bang Akbar bilang, bahwasanya berpikirlah positif karena sebab saat kamu datang di tempat manapun, kalau kamu berpikir positif, kamu akan menjadi orang yang positif pula. Apalagi kita bisa mengambil mimpi-mimpi Bang Akbar gitu ya, dia menjadi pengacara dan lain sebagainya. Wah banyak banget. Nah ketemu lagi di acara berikutnya di Asik Berisik nanti. Bye bye.